Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ang Raini, NIM 900012009. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan cara menggunakan Microsoft Word dalam pembuatan makalah dan cara penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah data. Baik, saya akan membuat makalah menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita membuat sampul, terlebih dahulu kita mengatur jenis font apa yang akan digunakan, yaitu saya menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran atau size-nya itu 12, dan saya akan menetapkan marginnya dengan menggunakan margin 4433. Langsung saja kita ubah 4433. Di sini saya menggunakan cm sesuai dengan aturan pada kertasnya atau kepada penggaris atau rollernya di Microsoft Word. Lalu kita gunakan jenis kertas apa yang akan digunakan, yaitu saya menggunakan jenis kertas A4. Nah, setelah itu kita akan membuat sampul dari makalah tersebut. Di sini saya menggunakan judul mengenai COVID-19, yakni dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Lalu kita blok dan Ctrl B untuk menebalkan teks. Nah, kita arahkan ke bagian tengah. Selanjutnya saya akan memberikan logo atau gambar. Kita klik insert, lalu pilih picture. Nah, sekarang saya akan mencari logo yang akan saya gunakan, yaitu logo UIN Alauddin Makassar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan nama atau yang menyusun makalah ini. Saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu universitas. Selanjutnya yaitu pembuatan kata pengantar. Nah, di sini saya menggunakan kata pengantar yang sederhana karena ini hanya sebagai contoh saja. Ini hanya contoh kata pengantar. Nah, selanjutnya kita membuat daftar isi. Kita arahkan ke bagian tengah. Lalu kita rata kanan kirikan. Pertama yaitu sampul. Nah, di sini kita akan menggunakan metode tabulasi. Di sini sudah tepat. Lalu kita klik 2 kali di sini. Nah, kita
pilih yang nomor 2 untuk tanda titik-titiknya. Oke, lalu bagian penutupnya kita arahkan di sini untuk menutup. Klik 2 kali juga. Oke, klik 2 kali. Lalu kita pilih yang nomor 2 tanpa ada tanda titik. Lalu oke. Nah, sekarang sisa kita tap, maka akan secara otomatis titik-titiknya muncul. Nah, di sini saya menggunakan angka Romawi 1. Nah, yang kedua yaitu kata pengantar sesuai dengan susunan makalah. Teks, lalu kita angka Romawi 2. Nah, yang ketiga yaitu daftar isi di teks dan angka Romawi 3. Dan yang terakhir saya menggunakan pembahasan. Kita menggunakan angka Romawi 1 atau kardinal, angka kardinal. Nah, sebelum kita masuk di lembar pembahasan, kita atur kembali atau kembalikan ke semula aturan sebelumnya. Kita klik 2 kali di sini lalu clear. Oke. Di sini juga clear. Oke. Gunanya pada saat kita membuat pembahasan dan kita mengklik tabs, itu tidak muncul tanda titik-titik. Nah, selanjutnya itu pembahasan. Di sini saya mengambil pembahasan yang simpel saja. Pembahasan yang saya ambil hanya seperti ini sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penomoran. Kita mulai dari awal atau halaman yang pertama. Saya menggunakan button yang sebelah kanan atau yang ketiga. Lalu kita format. Karena saya di sini akan menggunakan angka Romawi 1. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pada pembahasan dengan menggunakan angka kardinal. Sebelum kita memberikan angka pada pembahasan dengan angka yang berbeda pada sebelumnya, kita break terlebih dahulu agar pada saat mengubah angka pembahasan, halaman yang sebelumnya itu juga tidak berubah. Kita break, terus pilih next page. Lalu kita atur halaman yang akan kita gunakan, kita format. Lalu saya di sini menggunakan angka 1, 2, dan 3 atau angka kardinal. Oke. Di sini sudah muncul angka 1. Nah, kita lihat yang sebelumnya yaitu dengan menggunakan angka Romawi. Nah, di sini saya akan
pada halaman pertama atau angka pada halaman pertama saya akan hilangkan. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang ini untuk menghilangkan halaman yang pertama. Nah, kita akan lihat pada halaman pertama. Nah, di sini sudah tidak terlihat atau angka pada halaman itu sudah hilang. Nah, angka kedua atau halaman kedua yaitu tetap angka Romawi 2. Dan pada pembahasan yakni menggunakan angka kardinal. Nah, selanjutnya yaitu cara mengolah atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat 2 tabel, yakni tabel nilai dan tabel yang akan saya isi di sini. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan rumus-rumus. Nah, pada tabel tugas untuk mencari nilai tugas saya menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, sini akan muncul VLOOKUP. Lalu kita ikuti rumus yang ada di sini. Nah, saya mengklik NIM, lalu titik koma. Saya menggunakan tanda titik koma karena pada rumus yang muncul itu menggunakan titik koma. Jika teman-teman pada rumusnya itu menggunakan koma, maka gunakan atau klik tanda koma. Nah, selanjutnya yaitu kita blok tabel nilai. Nah, lalu kita titik komakan lagi. Di sini akan menggunakan angka 2 karena pada tabel tugas itu kolomnya terdapat pada kedua. Nah, lalu titik koma, balas kurung, enter. Secara otomatis akan muncul angka 80. Langsung saja kita tarik turun untuk mencari nilai tugas yang lainnya. Karena rumusnya itu sama dan secara otomatis akan muncul nilai tugasnya. Lalu untuk mencari nilai MIT itu sama dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung saja sama yang seperti tadi, kita klik NIM, titik koma, lalu kita blok tabel nilai, lalu titik koma dan angka 3 karena terdapat pada kolom ketiga. Balas kurung, enter. Sama seperti yang tadi, kita sisa tarik turun saja. Nah, yang ketiga yaitu final. Untuk mencari nilai final, sama dengan rumus yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai akhir dengan menggunakan rumus yang ini 25% dikali nilai tugas ditambah 35% kali MIT dan 40% dikali final. Langsung saja, sama dengan 25% dikali atau tanda bintang 80 ditambah 35% dikali nilai 90 ditambah 40% dikali 76. Lalu kita enter, maka secara otomatis nilai akhirnya akan muncul dan kita tarik turun atau ke bawah. Tersebut. Nah, selanjutnya itu mencari nilai huruf. Kita menggunakan rumus logika atau IF jika
sama dengan IF, lalu klik 82 lebih sama dengan, perhatian di sini, lebih sama dengan 80 titik koma untuk nilai A, koma, dan klik lagi IF, klik lebih sama dengan 60 untuk nilai B. IF nilai 82 lebih sama dengan 50 untuk nilai C. Dan untuk selebihnya itu E. Lalu klik balas kurung sebanyak yang ada di sini. Nah, langsung kita enter, maka nilai hurufnya akan secara otomatis muncul. Selanjutnya sisa kita tarik kurung untuk mendapatkan nilai huruf yang lainnya. Nah, ini sudah muncul nilai hurufnya. Selanjutnya yaitu kita cari nilai atau keterangan selanjutnya, yaitu untuk mencari keterangan jika nilai huruf A itu sama dengan sangat memuaskan, B memuaskan, C cukup, dan E error. Saya menggunakan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu IF atau jika. IF, klik A, lalu sama dengan huruf A. Untuk huruf A itu sangat memuaskan. Lalu kita selanjutnya lagi klik F, klik A, sama dengan B, memuaskan. IF, sama dengan nilai C, titik koma, itu cukup. IF, klik nilai A, sama dengan E, titik koma, error. Lalu balas kurung sebanyak buka kurung yang ada. Enter. Nah, di sini telah muncul keterangan
Lalu kita tarik turun. Nah, secara otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari total nilai dari ini. Nah, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Nah, ini. Lalu kita blok balas kurung enter. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu kita menggunakan sama dengan average. Nah, ini. Lalu kita blok. Nah, balas kurung enter. Untuk nilai tertinggi itu rumusnya sama dengan max lalu kita blok juga seperti yang tadi, balas kurung enter. Nah, itu sudah muncul. Kita atur dulu tabelnya agar terlihat rapi. Nah, ini sudah terlihat rapi. Begitu saja cara mencari nilai tugas mid, final, akhir, dan nilai huruf serta keterangan pada data yang ada di sini. Sekian penyampaian saya mengenai Microsoft Word dalam membuat makalah dan Microsoft Excel dalam mengolah data. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.